Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kembali kita ketemu untuk pembahasan IPAS kelas 5 kurikulum Merdeka kurikulum Merdeka. Oke. Kita akan bahas untuk pembahasan yang lain ya. Bab yang sebelumnya dan setelahnya misalnya diinginkan ada di playlist di sini. Di playlist ini. Oke, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Oke, kita akan bahas ini. Kita mulai. Bab kedua, harmoni dalam ekosistem. Kalau ekosistem harmoni gini kan enak, ada orang hutan, ada macam-macam hewan yang lain ya. Sekarang ini banyak sekali kayak pembabatan hutan. Nah, sehingga banyak hewan-hewan ini kehilangan tempat tinggal kan, kasihan sekali ya kan. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa sehingga ekosistem itu terjaga. Indonesia ini paru-paru dunia loh ya. Jadi keberadaan Indonesia sangat penting ya. Jangan sampai kita ya yang memiliki kebanggaan sebagai paru-paru dunia ini malah merusak ekosistem kita sendiri. Nah, ini kan tidak benar itu ya. Oke, bab 2, harmoni dalam ekosistem. Hutan hujan tropis di Kalimantan ya merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Keren kan? Dengan jumlah spesies yang sangat banyak, bagaimana mereka hidup satu sama lain. Ya, saling tergantung, saling terhubung dan tergantung, ya kan? Saling terhubung dan saling tergantung. Sampai negara api menyerang, sampai manusia itu banyak intervensi. Kalau kita lihat di Google Map, ya kita zoom ya, hutan-hutan di Kalimantan, waduh banyak ditebangi. Secara liar apa enggak itu nggak tahu Pak Ali. Yang jelas hutan yang luar biasa itu banyak yang gundul ya, menjadi hutan homogen atau bahkan dibiarkan. Lalu bagaimana mereka mencari makan? Ya, pada bab ini kita akan mempelajari makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Betapa pentingnya peran masing-masing komponen untuk menjaga ekosistem tetap harmonis. Harmonis artinya apa? Seimbang. Ya, bukan mereka tidak saling memakan, justru mereka harus saling memakan. Tetapi dengan saling memakan jumlah populasi akan seimbang. Ya, kita sebagai manusia malah jangan terlalu intervensi. Ya, selain itu kita akan mempelajari mengenai dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem. Ya, kita seperti ilmu tabur tuai. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita menjaga kita akan dapat manfaat. Tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Ya, hubungan antar makhluk hidup itu apa dalam jaring-jaring makanan? Sebelumnya apa itu jaring-jaring makanan? Nah, hubungan saling makan dan dimakan yang saling sila membentuk jaring-jaring makanan. Kalau membentuk rantai namanya rantai makanan, nanti akan kita bahas. Mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dan ketika mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam satu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Apa itu transformasi energi? Perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Awal mulanya dari mana? Dari matahari. Matahari menyinari bumi, memberikan energi. Energi ditangkap oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Makanan dimakan oleh konsumen satu dimakan konsumen dua dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Dalam topik A yaitu makan dan dimakan. Nah, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu sama dengan lainnya, ya, membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem
berkaitan satu membentuk jaring-jaring makanan ya, membentuk jaring-jaring makanan. Bagaimana makhluk hidup dalam satu berkaitan gini aja, saling membutuhkan gitu aja ya, saling terhubung dan saling membutuhkan gitu, itu boleh juga saling membutuhkan ya, saling membutuhkan dan saling terhubung. Bagaimana makhluk hidup pada satu ekosistem mendapatkan energi? Produsen membuat energi sendiri, menerima energi dari matahari gitu ya, atau membuat makanan sendiri gitu aja, membuat makanan sendiri ya. Kalau konsumen ya memakan ya makhluk hidup di trofik yang lebih rendah, Nah, penjelasannya seperti ini. Padi dimakan tikus trofiknya lebih tinggi dari padi. Tikus dimakan ular trofiknya lebih tinggi daripada tikus. Ya, ular bukan hanya makan tikus kan, ular juga makan katak misalnya, ular juga makan kadal dan lain-lain. Jadi konsumen akan memakan trofik yang lebih rendah untuk bertahan hidup. Dan manusia ini termasuk konsumen puncak. Ya. Kita makan apa saja. Ya. Tapi tidak ada yang memakan kita kecuali itu kecelakaan ya. Kecelakaan. Jadi secara umum manusia ini ada di puncak. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Saling membutuhkan, sama dengan ini, saling terhubung, saling membutuhkan gitu aja. Tanaman membutuhkan hewan ya. Membutuhkan apa? Hewan itu bernapas mengeluarkan CO2. CO2 akan dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan gula, ya kan, atau dalam berfotosintesis. Hewan juga mengeluarkan kotoran atau mati terurai akan menjadi zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan, begitu seterusnya. Ini sebuah siklus materi dalam kehidupan. Ya. Bagaimana makhluk hidup dalam satu itu berkaitan satu sama saling membutuhkan, intinya gitu ya. Apakah gini, dalam konteks saling membutuhkan, mungkin kalian bertanya, apakah kijang butuh harimau? Nah, iya dalam konteks ini. Kalau tanpa harimau, populasi kijang tidak ada yang kontrol, terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, akhirnya makanan lama-lama nggak cukup. Jadi harimau pun dibutuhkan kijang untuk mengontrol populasinya, untuk memakan kijang itu sehingga populasinya tidak terlalu banyak. Memang begitulah cara kerja alam. Ya, misalnya kalian tanya ya, kok saling membutuhkan? Memang kijang butuh harimau gitu ya. Oke, lihat belalang ini, mau dimakan laba-laba, aku akan selamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Jadi kita nggak boleh intervensi. Biarkan alam bekerja. Alam memiliki mekanisme sendiri dalam bekerja. Ya, kita hanya menjaga agar proses ini berjalan. Itu aja. Ya. Gitu. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup sudah sebuah sunatullah kalau kita bilang, atau sebuah rahasia alam, atau memang cara kerja alam seperti itu. Makhluk hidup makan dan dimakan. Oke. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Makhluk hidup butuh energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Ini ironis, kita sebagai manusia ya, kita harus membunuh untuk bisa bertahan hidup. Kita membunuh ayam untuk kita makan ya. Jadi memang begitulah. Cuman kita diajarkan proses membunuh itu harus dengan
adab yang benar, ya. Rasa sakitnya kita kurangi seminim mungkin, ya. Ada tata cara, ya. Jadi penyiksaan terhadap binatang tetap tidak diizinkan. Misalnya kita harus membunuh makhluk hidup itu dengan cara yang sebaik mungkin. Semua ada tata caranya, jangan khawatir. Ya, rantai makanan. Proses makhluk hidup mendapatkan energi pada satu ekosistem. Diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar kebun yang dikunjungi Aga Ian Banu. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Ya, yang jelas laba-laba makanannya adalah di sini ada brokoli, ya. Belalang makan brokoli, ya. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Pertama, brokoli dimakan belalang. Ya, kemudian belalang dimakan, kemudian belalang dimakan laba-laba. Nah, seperti ini ya, brokoli dimakan belalang, kemudian belalang dimakan laba-laba dan seterusnya. Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Ya. Ini kalian tuliskan ya. Di sini ada banyak sekali makhluk hidup sebenarnya. Di situ ada yang terlihat dengan jelas di sini brokoli dan belalang saja masalahnya ya. Oke. Brokoli makan apa? Brokoli mengambil zat hara dari tanah, air dari tanah, CO2 dari udara, kemudian memasak makanan sendiri. Sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu? Iya. Ya, ada hubungan makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Dalam hal ini kayak belalang, dia makan brokoli dan dimakan oleh laba-laba. Coba tuliskan hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan. Ya, di sini adalah brokoli dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, mungkin laba-laba dimakan burung kalau ada di situ, dan seterusnya. Burung mungkin akan dimakan ular, burung kecil ya bisa aja dimakan ular, atau burung dimakan burung yang lebih besar, elang. Nah, seperti itu. Nah, membuat rantai makanan. Sekarang mari kita bermain peran. Kalian secara berkelompok memilih hewan atau tumbuhan apa dengan syarat berikut. A. Hewan dan tumbuhan yang kalian pilih harus bisa memiliki hubungan seperti bagian di atas. Artinya kalian harus dimakan atau memakan teman kalian. Makhluk hidup yang ditempatkan pada nomor 1 tidak boleh memakan makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup ini hanya bisa dimakan. Makhluk hidup ini disebut produsen, ya. Makhluk hidup ini disebut produsen. Setelah berdiskusi, buatlah kembali rantai makanan pada lembar kerja. Ya, misalnya kalian jadi padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Ya, misalnya seperti itu. Atau ular dimakan burung hantu. Ular boleh aja dimakan burung hantu, ya, atau elang atau apa itu. Hewan yang di atasnya. Kadang-kadang Pak Ali juga melihat ular itu dimakan harimau, pernah lihat. Bandingkan dua bagan yang kalian buat lalu diskusikan bersama teman kelompok kalian hal berikut. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Tentu saja ini adalah produsen atau tumbuhan. Ini selalu menjadi makhluk hidup yang berada di nomor 1. Bagaimana cara makhluk hidup nomor 1 mendapatkan makanannya? Dengan memakan produsen. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang ada di nomor 1? Ya, nomor 1 bukan hewan ya. Makhluk hidup pada nomor 1 bukan hewan tapi tumbuhan.
Termasuk dalam kelompok pemakan apa yang ada di nomor 2 harusnya ya. Di nomor 2 ini herbivora atau pemakan tumbuhan. Oke, termasuk dalam kelompok hewan apakah yang ada di daftar nomor 2 dan 3? 3 dan 4 harusnya ya. Karena di nomor 1 itu sudah diisi oleh tumbuhan. Nah, ini keliru, salah ketik ya. Keduanya adalah karnivora, insektivora atau karnivora. Ya. Karnivora gitu aja. Pemakan hewan lain. Setelah berdiskusi, perhatikan kembali bagan yang sudah kalian buat. Siapa yang berperan sebagai produsen tumbuhan? Siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, 2, 3? Konsumen tingkat 1 ini adalah urutan di nomor 2 ya. Ini konsumen tingkat 1, ini konsumen 1, ini produsen, ini konsumen 1, di sini konsumen 2, di sini konsumen 3. Seperti itu ya. Jadi nomor 4 adalah konsumen 3, karena nomor 1 itu produsen. Siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, 2, dan 3? Hewan. Berilah tanda pada bagan yang kalian buat dengan perannya masing-masing. Nah, itu tugas kalian. Kemudian kita akan membahas rantai makanan, ya. Biar videonya tidak terlalu panjang, maka rantai makanan itu kita akan bahas di video berikutnya. Kalian bisa mencari video berikutnya di link di bawah, atau Pak Ali akan berikan juga. Sayang sekali Pak Ali tidak bisa memberikan thumbnail ya untuk loncat karena ini SD. Jadi untuk berikutnya linknya ada di bawah. Di situ ada playlist ya. Kalian cari halaman yang sesuai di playlist. Gunakan playlist ya. Oke, linknya ada di bawah. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.